lagi dengan Ardos Channel. Nah, pada sesi ini kita akan melanjut ya materi kuliah kita ya setelah kita UTS ya, ujian tengah semester. Nah, materi kali ini terkait dengan persediaan. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas pengendalian inter, kas, bank, piutang, maka sekarang kita bahas persediaan. Mohon diperhatikan bagaimana cara-cara melakukan proses audit untuk topik ini. Sekali lagi, proses auditnya sama seperti Anda melakukan piutang. Ya. Nah, mohon Anda ikuti dengan seksama ya materi kita ini. Nah, persediaan. Ya. Nah, di sini dikatakan persediaan adalah suatu aktiva yang dimiliki untuk disediakan dalam keperluan atau konsumsi ya pada perusahaan industri atau dagang. Ya, persediaan itu disediakan untuk dijual, disediakan untuk digunakan atau diproduksi. Itu dia persediaan, ya. Tapi kalau aktiva kita siapkan, kita pakai dia, ya. Contoh apa? Rumah, membangun rumah, maka itu sudah kategori aktiva. Ya, rumah yang kita gunakan sendiri. Tetapi kalau kita sediakan dia tanah bangunan, kita siapkan untuk kita jual, contohnya apa? Perumahan, nah itu masuk kategori persediaan. Tapi kalau kita gunakan untuk kita sendiri, itu dikatakan aktiva tetap. Oke ya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwasanya perbedaan persediaan untuk perusahaan industri dan dagang. Kalau dia perusahaan industri, ya itu ada suatu proses pengolahan, ya dari bentuk A menjadi bentuk B. Itulah dia dikatakan perusahaan industri, ada proses pengolahan. Sedangkan kalau perusahaan dagang, itu adalah suatu proses di mana perusahaan tersebut tidak ada melakukan proses produksi. Melainkan kalau masuk A, keluar A. Masuk ember, yang dijual juga ember. Kan gitu. Tidak ada proses pengubahan wujud daripada persediaan tersebut. Itulah perbedaan antara perusahaan industri dengan perusahaan dagang. Oke? Baik. Yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Nah, kemudian sistem pencatatan persediaan ini ada dua. Ada dia sistem fluktuasi, ya. Ada dia sistem periodik. Sistem fluktuasi berarti di mana setiap saat ya akan dilakukan langsung pencatatan kepada persediaan. Artinya apa? Setiap ada transaksi pembelian atau penjualan, maka langsung dicatat persediaannya bertambah atau berkurang. Kalau dia sistem periodik, maka hanya pada akhir periode saja diperhitungkan persediaannya. Ya, diperhitungkan persediaannya. Itulah dia perbedaan antara periodik dengan perpetual, ya. Nah, kemudian metode penilaian persediaan, ya, ini banyak metode penilaiannya, ya. Ada FIFO, first in first out, ada last in first out. Kemudian ada rata-rata average, ada tertimbang, bergerak dan sederhana, ya. Dan kemudian ada penilaian tambahan atas persediaan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke audit persediaan. Nah, langkah yang pertama mau kita lakukan adalah memverifikasi. Ya. Nah, di mana verifikasi adalah membandingkan kesesuaian saldo persediaan yang ada di neraca dengan yang saldo yang ada di buku besar pembantu. Kita bandingkan. Ya, itu dia. Oke. Nah, kemudian coba Anda perhatikan berapa besar ya klasifikasi persediaan, berapa banyak klasifikasi persediaan. Nah, tentunya bisa Anda lihat di buku neraca. Baik. Nah, kalau kita lihat di buku laporan kita, laporan keuangan klien kita, ya. Nah, kita lihat di sini persediaan. Ya. Ada persediaan hasil jadi, ada persediaan bahan baku. Di sini ada persediaan hasil jadi, kemudian ada persediaan bahan baku, kemudian ada persediaan perlengkapan. Artinya, ada 3 kelompok persediaan yang dicantumkan oleh klien kita. Ada persediaan hasil jadi, ada persediaan bahan baku, dan ada persediaan perlengkapan, ya. Oke, jadi ada 3 kelompok persediaan. Kemudian dari 3 kelompok persediaan ini kita mau melihat
setiap kelompok ada berapa jenis persediaannya. Kan gitu. Ya. Baik. Nah, tadi kita sudah bahas ada 3 kelompok persediaan. Ya, kita lihat di buku laporannya ada persediaan hasil jadi, ada dia persediaan bahan baku, dan ada perlengkapan. Nah, sekarang untuk melihat berapa sih jenis setiap kelompok itu, ada berapa jenis persediaannya. Nah, kalau kita lihat di buku laporannya itu tidak disajikan, ya, tapi itu tugas harus Anda periksa nanti. Nah, ketepatan di kasus kita ini tidak ada dicantumkan di buku laporan, tetapi ada di buku tambahan, ya, atau buku persediaan. Ya, di buku persediaan itu jelas apa-apa saja jenis persediaannya, ya. Nah, persediaannya seperti ini. Ya. Nah, ini dia daftar persediaan. Ada CPO, persediaan hasil jadi ada 2. Nah, kuantitasnya nih. Harga per unitnya nih. Kan gitu. Kemudian bahan baku hanya 1. Ya, bahan baku hanya 1, TBS saja. Ya. Ini kuantitasnya, harganya nih. Kemudian perlengkapan ada 4. Bahan bakar, volumas, suku cadang 1. Kuantitasnya, harganya, totalnya. Sehingga kalau kita jumlah ada berapa jenis persediaannya? Berarti ada 7. 2 dia persediaan jadi, 1 dia bahan baku, ada 4 untuk perlengkapan. Sehingga total keseluruhannya ada 7 jenis persediaan. Sehingga dari 7 jenis persediaan inilah yang akan kita audit. Kita akan membuat buku besar pembantu. Kita buat buku besar pembantu untuk masing-masing jenis persediaannya. Berapalah dia, ya, yang diproduksi untuk kernel, berapa dia yang dia jual untuk kernel. Kan gitu. Berapa dia yang dibeli untuk bahan bakarnya, berapa yang digunakan. Kan gitu. Itu mau kita lakukan. Kita mau melakukan verifikasi. Mencocokkan antara saldo awal dengan saldo akhir. Ya. Nah, datanya, data buku persediaannya kita lihat di ini halaman berikutnya pada teks tanjung kita. Kartu persediaan CPO. Ya. Nah, di sini ada produksi penjualan. Karena ini dia persediaan produk jadi, berarti dia diproduksi dijual. Nah, ini dia. Ini kuantitasnya Januari sampai Desember. Ya, Januari sampai Desember. Kemudian ini yang dijual. Diproduksi, dijual. Oke, ini kuantitasnya diproduksi, dijual. Nah, kemudian untuk kernel juga demikian. Diproduksi, dijual. Ya. Kemudian bahan baku TBS dibeli, diolah, ya, karena itu yang akan diolah. Tandan buah segar. Ini dia kuantitasnya dari Januari sampai Desember. Ini pengolahannya, diolah. Ini dibeli. Kemudian bahan bakar juga demikian. Pembelian, pemakaian. Pembeliannya tidak ada, tapi dipakai. Ya, berarti ada stok sebelumnya 60.000 ini. Ini tidak ada, kosong ini ya. Silakan nanti Anda coret. Oke, karena tidak ada transaksi pembelian. Kemudian untuk pelumas 80 ini yang digunakan. Ya, ini persediaan awalnya. Ini dia yang digunakan sehingga sisa 80. Oke, spare part juga demikian. Ya. Kemudian minyak catu beras juga sama, ya. Dibeli yang digunakan. Oke. Nah, inilah dia kartu persediaan dari 7 jenis persediaan. Nah, dari kartu persediaan inilah kita mau melakukan verifikasi, ya. Mau melakukan verifikasi. Ini nanti tolong Anda perhatikan untuk TBS, ini 120 ya, bulan Desembernya. Yang diolah, ya. Yang diolah untuk bulan Desember TBS 120, bukan 230. Silakan Anda catat itu. Oke, nah sekarang kita mau mulai. Ya, kita mau mulai. Nah, kita lihat di kertas kerja kita yang pertama, verifikasi kecocokan kartu persediaan dan catatan persediaan secara perpektual. Setiap saat ada transaksi maka diakui adanya bertambah atau berkurang persediaan, ya. Nah, apa penjelasan dari verifikasi? Kita lihat penjelasannya nih. Ini, dalam memverifikasi kecocokan, bandingkan saldo persediaan di neraca dengan saldo menurut buku besar dan saldo menurut kartu persediaan. Ini yang mau kita lakukan.
Oke, baik. Sekarang kita masuk ke kertas kerja kita. Ya, kertas kerja. Oke, baik. Nah, ini dia kertas kerja kita ya untuk persediaan. Nah, di mana tadi kita sudah bahas ada 7 jenis persediaan. Setiap satu jenis persediaan membutuhkan 3 kolom kertas kerja. Debit, kredit, saldo. Ada 3 kali 7 berarti ada 21 kolom yang akan kita siapkan untuk mengerjakan persediaan, ya. Nah, di sini nama perusahaan, tentunya nama perusahaan atau klien yang kita audit itu adalah PT Citra Nomensen. Itemnya nanti Anda buat ikhtisar, mutasi, persediaan, hasil jadi, bahan baku, perlengkapan. Ya, ikhtisar, mutasi, persediaan, ya, hasil jadi, bahan baku, dan perlengkapan. Periode 31 Desember 19 X, ya, X1. Oke. Kemudian ya, kertas kerja kita ini saya buat contoh, ya. Nah, nanti nomor KKP-nya silakan Anda buat, ya, seperti yang kemarin. Persediaan hasil jadi berapa nomor KKP-nya? Ya, tentu 9 Romawi, koma 1 berapa, koma 1 berapa, koma 1 berapa. Kemudian ini kegiatan pertama, koma 1. Nanti Anda buat di sini, ya. Nah, ini tadi kisah mutasi persediaan barang jadi atau hasil jadi, bahan baku, perlengkapan. Nah, saya buat contoh di sini CPO. Ya, saldo awalnya ini 48.000. Ya, 48.000. Oke. Nah, dari mana 48.000? Kita lihat di kertas kerja kita. Ya, kertas kerja kita. Ini dia. Ya, untuk CPO ini, ya. CPO persediaan awalnya 48.000 ini. 48.000 ya. 48.000. Oke. Kemudian kita buka tadi. Oke, ini dia 48.000. Kemudian untuk Januari ada 24.200 produksi. Sedangkan dijual 20.000. Dari mana ini? Kita lihat dari kertas, ya, kartu persediaan kita. Oke, baik. Jadi ini dia dibeli 24.200. Seterusnya nanti silakan Anda buat. Kemudian ini yang dijual 20.000, seterusnya setiap bulannya. Ini nanti akan kita mutasikan ke kertas kerja kita, ya. Nah, kertas kerja kita ini dia, ya. Oke, nah ini dia. Ya, diperoleh kalau kita jumlah dari atas ke bawah 308, yang dijual 298, saldo awalnya 48. Sehingga kita jumlah saldo awal ditambah total debit kurang kredit dapat 58. Hasil verifikasi setiap bulannya juga 58. Silakan Anda lakukan. Saldo bulanan, saldo awal ditambah debit bulan Januari kurang kredit bulan Januari dapat saldo akhir bulanan. Ya, sehingga kalau kita total semua, Anda lakukan ini 58 sama. Ya, ini sama. Nah, kalau sudah sama, jangan lupa berikan legenda verifikasi saldo awal dan saldo akhir. Kemudian jangan lupa Anda jumlah ke bawah. Ya. Nah, silakan Anda lakukan caranya demikian untuk seterusnya. Ya. Baik dia kernel, baik dia TBS, baik bahan baku, bahan bakar, kemudian spare part, satu beras dan seterusnya. Silakan Anda lakukan caranya seperti ini. Itulah dia untuk tahap verifikasi. Nah, tugas Anda yang kedua, ya, kita lompat kalau kita lihat di audit program, ya, ya. Nah, ini sudah kita lakukan. Tugas Anda berikutnya, ini kita lompat ke konfirmasi persediaan, nomor 5, ya. Nomor 5, coaching jurnal Oke.
Baik, setelah nomor 1 kita lompat ke nomor ya 67, lakukan pengujian visa batas pembelian ya. Dan nomor ini 56 ya, 56. Pos ya, jurnal pembelian dengan dokumen pendukung dan lakukan pengujian visa batas pembelian. Nah, ini dilakukan ya untuk mempoaching. Silakan Anda poaching ya, ini seperti biasa Januari, Juli, Desember ya. Silakan Anda poaching. Itu tugas Anda yang kedua ya. Silakan Anda lakukan ya. Ini dia. Oke. Nanti kalau sudah selesai Anda verifikasi, lompat Anda poaching ini ya. Oke, baik CPO dan seterusnya silakan Anda lakukan. Nah, kalau sudah selesai 2 tahap ini, jangan lupa berikan keterangan legenda di bawah. Ya, di bawah kertas kerjamu. Kemudian pada tes substantifmu Anda isi nih. Ini sudah selesai oleh siapa? Buat di sini nomor referensi kegiatannya. Berarti di sini verifikasi 9 Romawi 1 sekian 1 sekian 1 sekian, 1. Karena ini kegiatan pertama. Ya, tanggal berapa Anda siapkan Anda buat. Kemudian nomor 5 dan 6 itu sama, soalnya debit kredit. Tapi karena kita proses belajar mengajar dengan keterbatasan waktu, maka kita hanya membuat 9 debit saja. Maka untuk 5 dan 6 Anda buat sama nomornya. Ini untuk kegiatan kedua. Baik dia coaching CPO, ya, hasil jadi, bahan baku, perlengkapan, itu sama. Ya, oke, silakan Anda lakukan. Waktu pekerjaan Anda, tugas Anda kerjakan selama 3 hari. Setelah kuliah kita selesai, sudah harus Anda upload ya pada pukul 17 WIB ya, jam 5 sore. Berarti kalau Anda masuk hari Rabu, berarti Anda harus sudah selesai Kamis, Jumat, Sabtu, hari Sabtu. Pokoknya 3 hari setelah kita kuliah. Oke, itu batas waktu pengumpulan. Saya kira cukup pertemuan kita. Kalau ada yang mau Anda tanyakan, silakan Anda komen pada konten YouTube kita. Jangan lupa Anda like, kemudian Anda subscribe Ardos Channel. Sampai ketemu minggu depan. Horas!